Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Ya, waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk nih yang dikirimkan oleh jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seseorang yang sudah taubat tapi suka memandang rendah orang lain? Allah. Bahkan merasa dirinya sudah paling benar. Wah, saya demen nih, banyak saya ketemu orang kayak gini nih. Apakah taubatnya diterima orang yang seperti ini? Ya, mohon izin jawabannya Ustadz Maulana, silakan. Ciri orang bertobat itu dilihat bagaimana dia bisa jadi tambah baik. Bukan malah julid, bukan malah sombong. Maka dia tawadu. Tawadu. Lalu mohon izin tanpa menggurui, maka timbul kasih sayang pada dirinya. Karena maaf, orang tidak akan mungkin bisa taubat kalau melihat dirinya lebih tinggi. Bagaimana dia bisa taubat kalau dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain? Harusnya orang-orang bertobat itu merasa dia banyak dosa. Banyak. Ketika melihat orang tua, mungkin orang tua itu lebih banyak pahalanya karena dia tua. Harusnya begitu. Harus begitu. Kayaknya aku lebih banyak dosa melihat anak muda, mungkin karena saya banyak dosanya. Bagus seperti itu. Bukan malah merendahkan orang. Hati-hati, hati-hati. Iblis, laknatullah, itu dilaknat karena merasa lebih baik daripada yang lain. Jadi susah tobatnya. Maka dua kalimat yang tidak bisa disebutkan oleh iblis. Apa itu? Istighfar dan la ilaha illallah. Surga luas cuy, sendirian juga nggak enak bilang gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, masya Allah ya. Instagram Mbak Allah juga nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, tapi tolong samarkan nama saya. Oke, siap. Saya dulu seorang pelakor. Waduh, subhanallah. Dan sekarang saya ingin bertaubat. Tapi tidak tahu caranya. Ya. Bagaimana cara bertobat dari dosa pelakor ya Ustadz? Wah nih, kasih yang masih muda aja deh nih. Yang masih sering digoda. Duduk aja nggak apa-apa, santai Ustadz. Masya Allah, ya Ustadz. Gimana caranya kita bertobat dari dosa pelakor? Iya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan, kalau hubungan kita berdosanya mohon maaf kepada Allah, cukup dengan bertaubat, taubatan nasuha, Allah akan ampuni, Allah akan hapus kesalahan kita. Tapi Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi mengatakan dalam Riyadhus Shalihin, kalau ada hakul adami, haknya anak Adam, tugas kita adalah minta maaf kepada beliau, lalu terus kemudian benar-benar istighfar kepada Allah, sembari minta kemudian kembalikan, bukan minta ya, tapi kembalikan semua hak-hak beliau. Kalau memang dulunya pelakor, pebinor atau apa namanya segala macam, hendaknya kita mengembalikan itu kepada yang punyanya, karena memang itu bukan hak kita. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita semua untuk tidak merebut haknya orang lain. Masya Allah. Pelakor merebut haknya orang lain? Iya dong. Jelasin pakai bahasa Jawa sedikit dong. Gitu dong. Buat orang-orang yang terutama di daerah Jawa. Silakan. Daerah Jawa. Iya. Bahasa Jawa? Bahasa Jawa silakan, nggak apa-apa. Ojo ngerebut apa ya? Bini uang. Jangan suka merebut suami orang, jangan suka merebut istrinya orang. Karena sebaik-baik hidup adalah hidup yang dengan seizin Allah kita mencarinya berdasarkan dan diawali dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang tidak sadar bahwasanya dirinya seolah bahagia, tapi ternyata bahagia yang didapat dengan cara merendahkan orang lain. Maka sahabat ingat kalimat ini dalam-dalam. Jangan pernah meninggi dengan cara menginjak kepala orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain untuk terlihat lebih tinggi, karena tidak satupun orang yang bertahan lama saat dia tinggi disebabkan menginjak dan merendahkan orang lain. Ojo ngono Mas, Mbak ya. Gitu, Oke, tapi yang jelas semua tuh ada caranya. Ojo ngono.
Cocongono, ya. Oke, Masya Allah buat jamaah Orang Islam iso, itu yang orang ada di iso. rumah ya. Sekarang waktu kita mendengarkan muasabah, dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak selalu bertaubat itu berhubungan dengan dosa. Nabi SAW adalah orang yang maksum, tidak ada dosanya, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Tapi Nabi dalam riwayat disebutkan beristighfar 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali. Nabi SAW sampai bengkak kakinya dalam sholatnya, dalam bermuhasabah, dalam meminta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita menunggu berdosa dulu baru bertaubat, nunggu sinyal dulu baru kita kembali kepada Allah, apakah kita lebih baik daripada Nabi SAW? Subhanallah. Kemudian yang kedua, qala ba'dal hukama, berkata orang-orang alim, disebutkan ciri orang yang bertaubat itu adalah ayyara nafsahu, mereka melihat dirinya itu ghaira ma'sum, tidak suci dari dosa, sehingga orang yang bertaubat itu adalah orang yang tidak meremehkan orang lain. Orang kalau merasa diri sudah diterima tobatnya sama Allah, sudah dihilangkan dosanya, dia akan memandang orang lain, kamu berdosa, saya tidak. Tentu saja orang yang diterima tobatnya adalah yang melihat dirinya ghaira ma'sum, tidak maksum, tidak selamat dari dosa, sehingga orang yang bertaubat akan lebih berhati-hati lagi dalam melangkah, jangan sampai dia mengulangi dosa yang sama. Yang kedua, lebih berhati-hati lagi dalam memandang orang lain, jangan sampai orang lain tersebutlah yang diterima tobatnya oleh Allah, justru kita yang merasa diri lebih baik justru tidak diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya qala ba'dal hukama, orang yang diterima tobatnya adalah yuqarribu ahlal khair wa yubaidu ahlas syarr, mereka senang sekali mendekati orang-orang baik. Berarti kalau mau mendekati orang baik tentu saja senang ke tempat yang baik. Mana mungkin mendekati orang baik tapi di tempat yang buruk. Orang-orang baik biasanya berkumpul di masjid, maka mustahil orang yang diterima tobatnya jarang ke masjid. Mustahil orang yang diterima tobatnya jarang ke majelis. Orang yang diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan sinyal-sinyal taubat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senang berkumpul di tempat orang baik berkumpul. Wa yubaidu ahlas syarr, dan mereka juga menjauhi orang-orang buruk. Berarti bukan hanya menjauhi orangnya tapi menjauhi tempat-tempat yang buruk, circle yang buruk, teman-teman yang buruk, tempat yang buruk. Orang yang diterima tobatnya sama Allah, qala ba'dal hukama, kata orang-orang alim, mereka akan menjauhi tempat-tempat yang buruk yang bisa mempengaruhinya kembali kepada dosa yang sama. Kemudian orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memandang amal akhiratnya yang banyak sebagai amal yang sedikit. Jangan kebalik, ketika memandang dunia yang banyak dianggap sedikit mulu, kurang mulu, subhanallah. Justru melihat dunia yang sedikit udah banyak, alhamdulillah Allah kasih saya banyak. Tapi ketika memandang amal akhirat sudah banyak, dia lihat sedikit. Aduh, saya baru hafal Quran, saya mau nambah lagi hadis, saya baru tahu hadis, saya mau nambah lagi ini, saya mau nambah lagi ini. Subhanallah. Baik, sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita sebagai orang-orang yang bertaubat. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. Ya Allah, golongkanlah kami sebagai hamba-hambamu yang engkau terima taubatnya, golongkan kami sebagai hamba-hambamu yang engkau sucikan. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Disebabkan engkau terima taubat kami ya Allah, maka berikanlah kami kebaikan dunia dan akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.